Yang terhormat Ibu Novi Purwaningsih MPD selaku CGP Angkatan 9, yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan sejawat, yang mudah-mudahan dalam hari ini kita semua keadaannya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Di sini mohon izin saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, ada penjelasan tujuan. Yang ketiga, ada pembahasan. Yang keempat, ada tanya jawab. Yang kelima, ada kesimpulan. Yang keenam, refleksi. Serta acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah Bapak, Ibu, rekan sejawat semuanya, semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar hingga akhir. Alangkah baiknya kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Disambung acara yang kedua yaitu penjelasan tujuan mengenai kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah oleh Ibu Novi Purwaningsih. Dipersilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru yang sudah berkenan meluangkan waktunya hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Apa yang saya peroleh pada saat materi modul saya di 1.4 pada pendidikan guru penggerak, insya Allah akan saya transfer ke Bapak Ibu semua yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita. Saya berdiri di sini bukan tentu saya yang paling pintar, paling tahu, namun kita bersama-sama saling belajar sehingga arti dari pendidikan guru penggerak ini yaitu dapat bersama-sama membangun sebuah budaya yang positif di lingkungan kita dan memiliki kebermaknaan ya bagi siswa-siswi kita semua. Oke. Untuk judulnya sendiri adalah tentang budaya positif. Tadi pembukaan sudah ya Bapak Ibu. Nah, untuk tujuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu yang ingin saya berikan yaitu berbagi pemahaman. Jadi kita sharing di sini Bapak Ibu ya, sharing mengenai budaya positif yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian juga sharing memberikan pengalaman dan penerapan mengenai budaya positif pada rekan-rekan guru di lingkungan sekolah kita di SMK Negeri 6 Kabupaten Tangerang ini. Kemudian juga kita membangun budaya positif di lingkungan sekolah bersama seluruh warga. Tidak hanya kita sebagai guru, namun kita membangunnya pun bersama siswa atau tenaga pendidikan, bahkan kita pun bisa mengajak berkolaborasi bersama para wali murid. Itu ya Bapak Ibu. Inilah tujuan pembelajaran yang ingin saya sharingkan kepada Bapak Ibu. Nah, kita pernah mengenal ya, mendengar bahkan ada di sekolah kita yang namanya tim kedisiplinan, kata disiplin, gitu kan ya. Nah, kata disiplin itu mungkin terbayang oleh kita adalah suatu perilaku ya yang harus mengikuti suatu aturan. Ya. Menghubungkan kata disiplin ini tentunya dengan sepanjang kita sekolah tersebut membuat peraturan dan mereka yang melihat peraturan tersebut yang berada di dalam lingkungan tersebut terikat oleh peraturan-peraturan di sini. Oleh karena itu, ya kata disiplin dihubungkan juga dengan kata tertib, teratur, kepatuhan terhadap peraturan. Sebagaimana kita tahu bahwa di SMK Negeri 6 Kabupaten Tangerang pun memiliki tata tertib yang secara tertulis
yang sudah dibagikan kepada siswa-siswi siswa-siswi SMK Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Dan itu diketahui oleh orang tua. Pada saat awal tahun ajaran baru kan kita pernah ya memberikan form tentang belangko pengenalan tata tertib sekolah kita. Apa saja yang tertuang di situ, selama dia menjadi siswa-siswa SMK Negeri 6, dia terikat pada peraturan tersebut. Dan itu harus disetujui oleh siswa-siswi tersebut, ditandatangani, mengetahui orang tua ya sebagai wali muridnya. Nah, oleh karena itu kata disiplin juga terkadang dihubungkan dengan adanya hukuman. Nah, kalau dia tidak patuh terhadap peraturan yang sudah tertulis, maka terkadang kita sebagai guru membuat sebuah hukuman kepada mereka yang melanggarnya. Nah, makanya di sekolah kita dibentuk ada tim kedisiplinan ya, ada beberapa orang. Sebetulnya tim kedisiplinan sendiri di sini untuk menjaga ketertiban ya bagi siswa-siswi atau semua warga sekolah mengikuti peraturan yang tertulis tadi. Nah, namun ya berbeda sebetulnya hukuman itu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman ya. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu memang lebih mengarah ke negatif ya, lebih banyak kata pelarangan, tidak boleh, kemudian ada hal-hal yang cenderung seakan-akan menyakiti gitu ya. Nah, itulah yang dibilang bahwa berbeda sekali dengan disiplin positif. Nah, walaupun memang hukuman terkadang dijadikan sebuah alternatif Bapak Ibu, alternatif terakhir jika memang ada yang melanggar dari peraturan atau tata tertib ini. Tapi bisa saja kita tidak perlu menggunakan hukuman tadi. Ya, jadi ada caranya ya, supaya kita tidak perlu menjatuhi hukuman kepada siswa-siswi yang melanggar peraturan di sekolah. Nah, sebagaimana kita kenal bahwa Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajib penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Ya. Cetakan tahun 2013. Nah, jadi di sini ya Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan ya, atau dalam konteks pendidikan saat ini dengan kurikulum merdeka ya, menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain, maksudnya begitu, dari bahasa yang ungkapan sebelumnya, untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Nah, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi merdekanya di sini menurut Ki Hajar Dewantara menginginkan tidak dari luar dulu ya Bapak Ibu, maunya itu berangkat dari dirinya sendiri, motivasi internal dirinya.
Jadi ada semacam kesadaran diri bahwa dia untuk melakukan sesuatu itu dia harus bertanggung jawab penuh dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak perlu ada paksaan terlebih dahulu dari pihak luar, sehingga kalau itu terjaga, si anak ya atau seseorang tadi untuk melaksanakan kegiatan apapun, dia akan seminimal mungkin tidak melanggar peraturan, bahkan dia tidak melanggar peraturan karena berangkat sudah dari dalam dirinya sendiri, sudah punya keyakinan sendiri, begitu. Jadi tidak perlu ada motivasi eksternal dari luar. Kemudian sebagai pendidik kita pun ya perlu menciptakan anak-anak yang ya disiplin tadi ya, arahnya kemana, motivasinya yang internal tadi. Tadi saya sempat bilang harus belajar dari dalam dirinya. Dia memiliki keyakinan dulu. Nah, keyakinannya inilah yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan secara universal. Ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang semua orang tahu, semua orang paham. Seperti apa? Ya, nilai-nilai seperti misal contoh, kenapa sih kalau naik motor itu aturannya harus pakai helm, Bapak Ibu? Biar aman. Ini orang TSM deh, coba. Safety riding katanya. Iya. Biar. Ya. Jadi betul. Jadi itu peraturannya bukan berarti dia takut kalau nggak pakai helm nanti ditilang oleh polisi gitu kan ya. Aturan tertulisnya kan kalau nggak pakai helm melanggar di jalan ya lalu lintas tilang gitu. Tapi nilai kebajikan yang ada di dalam peraturan menggunakan helm itu adalah supaya selamat di jalan. Kok bisa ada kaitan dengan pesawat? Iya, kalau ada apa-apa misalkan jatuh, tidak langsung terbentur kepalanya. Yang vital kan adalah organ tubuh adalah kepala, gitu kan? Nah, jadi nilai kebajikan keselamatan lah yang ada dalam peraturan menggunakan helm saat berkendara tadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi acuannya pada nilai kebajikan. Semua orang paham dan semua orang tahu, ya. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya bilang, yang diketahui oleh masyarakat, yang diketahui oleh semua orang tahu ini, ya, dan disepakati Bapak Ibu, ya, dan itu disepakati, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar ya yang menaungi ya adanya sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, nilai-nilai ini adalah fondasi, makanya basic dasar tadi. Ya. Jadi dalam menerapkan perilakunya, dia mengacu pada nilai kebajikan tadi dan condong kepada nilai-nilai kebajikan yang positif tentunya. Ya. Nilai-nilai kebajikan yang positif inilah yang merupakan tujuan mulia yang diingin semua makhluk hidup, semua manusia. Tuh, ya. Entah dia yang berada di dunia pendidikan, yang berada di lingkungan pendidikan, maupun yang berada di luar lingkungan pendidikan, gitu kan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah suatu hal yang disepakati bersama yang diketahui. Nah, kemudian di setiap sekolah tentunya memiliki nilai-nilai kebajikan, ya, yang diyakini dan disepakati bersama juga, gitu kan. Salah satunya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak yang di kurikulum Merdeka terkenal banget profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilainya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Tuh. Apa aja Pak Ferdi?
Oke, jadi profil betul. Iya. Jadi profil pelajar Pancasila di sini ya ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, ya, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu bisa kita ambil, ya. Kita terapkan, setiap pembelajaran itu bahkan di kurikulum mereka ada jam khusus sendiri dalam mentransformasikan nilai-nilai P3 ini, profil pelajar Pancasila. Nah, bahkan kita mengkhususkan adanya kegiatan program sampai di akhir tahun itu gebiar ya, gebiar panen P3. Panen raya ya. Oke. Jadi dari situ ya Bapak Ibu selama 1 tahun ya di kegiatan pembelajaran kita ditransformasikanlah nilai-nilai ini, nilai-nilai profil pelajar Pancasila ini, ya. Sehingga secara berkelanjutan dia akan terbiasa memiliki nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti yang tadi sempat saya utarakan di depan, bahwa dalam melakukan suatu tindakan itu pasti adanya motivasi, ya, baik secara internal maupun eksternal. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Itu seperti anak-anak misalnya tadi ya, bagian di depan pagi gitu kan, kita kan suka mengecek ya, di depan itu ada yang bawa alat mami, terus datangnya jam berapa gitu kan, kemudian dia telat atau tidak. Nah, kemudian ada hal-hal yang akhirnya dia menyebutkan alasan-alasannya kan, yang terkadang alasannya itu cuma sekedar untuk menghindari supaya dia tidak dihukum, ya. Dia akan mencari hal-hal seperti itu, ya, sehingga pada saat ditanya, ya, dia mencoba sekeras mungkin untuk menghindari hukuman. Nah, itu motivasi, makanya dia melakukan suatu hal yang lain. Nah, kemudian ada pula, ya, dia melakukan suatu tindakan memang hanya ingin mendapatkan imbalan, Bapak Ibu. Entah ingin dipuji oleh Bapak Ibu guru, saya pengen jadi murid yang dibilang paling pintar, paling rajin gitu kan, gitu, si paling gitu ya. Terus dihargai lah tuh ya, akhirnya dengan labelnya dia si paling tadi gitu kan, dengan mendapatkan pujian dari Bapak Ibu guru atau mendapat pujian dari teman-temannya. Apa ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu jaim, jaga image gitu kan, nggak kelihatan tuh gitu kan kesalahan dia gitu kan. Pokoknya semata-mata dia melakukan hal-hal tadi itu dia ingin mendapatkan imbalan yang berupa penghargaan, ya, atau imbalan misalnya kayak di PJBL, ya, ada anak yang merasakan di kantin itu setelah bantu ya biasanya dia suka dikasih upah ya, entah upahnya sekedar semangkok somai atau segelas es atau hal yang lain berupa nominal. Nah, itu adalah salah satu motivasi dia. Kenapa dia melakukan tindakan tersebut? Dia pengen rajin di PJBL, di kantin gitu kan. Nah, itu adalah contoh-contoh ya perilaku siswa kita ya yang memang berdasarkan motivasi
kedua menurut Diane Gosen tadi. Kemudian yang motivasi ketiganya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, poin yang ketiga, motivasi perilaku yang ketiga menurut Diane Gosen ini, memang dia ingin membentuk sendiri karakternya. Ya, dia punya keyakinan sendiri, dia tidak terpengaruh baik dari imbalan maupun dia tidak terpengaruh bahwa kalau dia melanggar dia harus menghindari hukuman. Ya, dia tidak peduli poin 1 dan poin 2. Intinya di sini dia ingin membentuk dirinya sendiri, bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab, bukan untuk dihargai ataupun menghindari hukuman di sini. Itu yang motivasi yang tingkat tinggi, ya. Jadi betul-betul dia meyakini sesuatu, kalau dia melakukan hal tersebut, ya itu akan kembali lagi ke dirinya dia, ya. Tuh, menjadi orang yang dia inginkan, seperti itu. Oke. Nah, tadi di awal, ya, bahwa hukuman itu adalah sebetulnya posisi bagian akhir kalau sampai menjadi alternatif pada saat anak itu melakukan kesalahan, ya. Namun ada pula kita tidak perlu memberikan hukuman kepada mereka, ya, tidak perlu memberikan hukuman. Nah, dalam menjalankan peraturan, ya, atau keyakinan kelas, ini ada bahasa keyakinan kelas. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya ya akan kita ulang lagi, tinjau ulang peraturannya itu. Nah, tinjau ulang bagaimana? Ya, kita lihat gitu kan dampak dari penerapan penegakan peraturan ini. Ya. Karena tindakan terhadap suatu pelanggaran umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi istilahnya. Nah, kalau di modulnya PGP, ya, pendidikan guru penggerak, ya, bahwa ada istilah, ya, program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ya, jadi selama ini kita hanya mengenal hukuman dan konsekuensi. Anak salah, kita kasih hukuman. Anak salah, terus kita minta konsekuensinya apa? Hanya sampai di situ, ya. Namun, ya, di pendidikan guru penggerak ada yang dinamakan istilah restitusi. Apa sih restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen, ya. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif, ya, kerjasama, ya, kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri, ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan sebetulnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Chelson Gosen, ya. Oke, Bapak Ibu, yang ngantuk boleh dimakan permennya. Ya, ini memang jam-jam rawan ya Bapak Ibu, ya. Oke. Jadi kelihatan nggak ya Bapak Ibu, ya? Agak sedikit kecil-kecil banget sih memang. Saya bacakan sedikit aja, ya. Baik. Jadi dalam hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada, ya,
ada sisi baik dan sisi tidak baiknya ya. Iya. Nah, ini kan. Gedenya udah full ya Bapak Ibu. Agak mendekat sedikit, mohon maaf saya. Nah, hukuman itu lebih mengarah kepada identitas yang gagal. Sesuatu Ya. yang menyakitkan. Sedangkan untuk identitas yang sukses, ya, itu lebih mengarah kepada konsekuensi dan restitusi. Ya, itu. Nah, di sini, ya, yang seperti apa sih yang identitas gagal kalau kita menerapkan hukuman? Ya. Nah, pada saat murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kita memberikan hukuman. Efeknya, dampaknya, anak akan menghindari kan dia kesalahan tadi, kemudian dia tutupin kesalahannya. Begitu. Itu dampaknya kalau kita menerapkan hukuman. Nah, kemudian juga ya, kecil-kecil. Maaf ya Ibu. Anak itu akan muncul rasa marah juga, ya, rasa marah, merasa bersalah, rendah diri, itu yang akan berdampak kepada sikap-sikap yang muncul kalau kita menerapkan hukuman, ya. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin mengarah anak kita itu lebih baik, ya, dalam berperilaku, nah, kalau konsekuensi itu anak akan menyadari jika dia melanggar apa yang harus dia lakukan. Dia akan taat pada peraturan. Dia akan memusatkan perilaku-perilaku yang positif. Ya. Dan dia akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih masuk akal. Tidak mencari-cari yang dianggapnya nanti dia akan bersalah, gitu kan? Nah, kalau restitusi kita terapkan, Bapak Ibu, anak-anak kita ajak diskusi, kita arahkan dia tahu apa yang dia lakukan, terus itu dia salah, ya. Kemudian anak pun kita tuntun apa sih solusinya, ya. Kalau kamu melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu lakukan, itu dia anak akan paham. Tapi kita di sini sebagai guru yang menuntunnya, yang mengajak dia, ya. Tidak hanya sekedar tahu sebagai konsekuensinya saja. Ya. Nah, itu tentang restitusi ya. Jadi ada penerapan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dan yang paling lebih baik adalah restitusi. Ya. Jadi kita ajak anak ini diskusi dengan kita. Ya. Dia tahu kesalahannya dan dia tahu pula apa yang harus dia ambil tindakannya untuk memperbaiki kesalahan. Nah, dalam restitusi terkenal ada yang namanya segitiga restitusi. Ya. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan, ya, kita tanya sama mereka, kenapa sih kamu melakukan kesalahan itu? Kenapa kamu seperti itu, gitu kan? Nah, ada nggak sih, gitu kan, yang membuat kamu itu bisa, ya, tidak melakukan hal tersebut, gitu kan? Nah, itu namanya kegiatan validasi tindakan yang salah. Kita tanya dulu kesalahan dia, ya. Kemudian sisi yang ini segitiga, nah, menanyakan, kita tanyakan keyakinan. Nah, keyakinan tadi kita kaitkan kepada yang namanya nilai-nilai kebajikan tadi, ya. Yang ada di sekolah kita, peraturannya seperti apa, tentu memiliki arti yang
mendalam. Itu yang dinamakan nilai tadi kan, nilai kebajikan universalnya. Jadi kita tanya, kalau di kelas ya tentunya keyakinan kelas namanya. Kalau secara luas, secara lingkungan sekolah ya itu keyakinan sekolah. Tapi berangkat dulu dari lingkungan kelas. Misalnya di kelas tidak boleh kalau di kelas tuh buang sampah di kolong meja ya. Nah, itu peraturannya. Tidak boleh membuang sampah di kolong meja. Nah, keyakinan kelasnya apa? Keyakinan kelasnya supaya lingkungan kelas bersih, gitu kan? Nah, itu mendasarkan kepada nilai kebajikan. Itu keyakinan kelas. Bahwa kalau membuang sampah harus di pada tempatnya, di tong sampah. Nah, tidak boleh di kolong meja di kelas. Nah, kegiatan ini namanya apa Bapak Ibu? Menanyakan keyakinan. Jadi kita sadarkan dulu ke anak, kamu itu kelas kita itu memiliki keyakinan seperti ini. Dari sekian peraturan yang ada di kelas berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian menstabilkan identitas. Dari sini kita lihat ya bagaimana yang harus dilakukan, ya. Nah, ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini yang tadi saya bilang, keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang yang lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, kayak tadi buang sampah di kolong, berarti kan itu mengotori kelas kan. Nah, jadi supaya lingkungan kita bersih, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi itu tadi makanya ditekankan berasal dulu dari motivasi internalnya, ya, arti sesungguhnya dari peraturan tersebut. Jadi dia akan yakin memusatkan diri untuk melakukan hal yang baik, ya. Jadi tahu ya di balik peraturan itu punya nilai yang baik, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi nggak ikut-ikutan, cuma sekedar ikut-ikutan atau karena takut dihukum tadi gitu kan ya. Karena sudah ada penguatan dari dalam dirinya sendiri. Nah, seorang guru ya untuk mewujudkan ya nilai budaya positif tadi dengan menerapkan segitiga restitusi ya, kemudian juga menguatkan ya nilai-nilai kebajikan, kita memiliki 5 posisi kontrol sebagai seorang guru: menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi seorang teman, menjadi pemantau, dan menjadi seorang manajer. Apa sih gitu kan 5 posisi kontrol ini? Kita lihat contohnya ya Bapak Ibu. Ini ada sebuah video bagaimana posisi guru menjadi seorang penghukum. Habis.
Tuh, suruh keliling katanya. Nah, gimana Pak Perdi? Nah, jadi ini tipikal yang sering kita temui ya Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu yang baru terjun di dunia pendidikan, Bapak Erwin. Jadi begitu lihat ya, memang harus banyak-banyak belajar. Guru tuh ya kalau bisa ya jangan ke arah sini gitu kan. Ini terlalu kelihatannya menurut Naren sendiri gimana itu? Dia sedih gak disuruh keliling lapangan lepas itu? Ya kan, aduh capek nih suruh keliling, nanya malah ditambahin beban lagi kan, tadinya berapa keliling jadi 5 malah gitu kan. Nah jadi nah itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Nah jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal nih Bapak Ibu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid untuk lebih dalam lagi. Dan guru-guru yang menerapkan posisi penghukum nih biasanya bertanyanya seperti ini. Bicaranya, patuhi aturan saya atau awas, kayak ada ancaman ya Bapak Ibu ya di sini. Kamu selalu salah. Nah, di sini kita menjudge ya, menghukum anak betul. Bilang selalu salah gitu kan. Selalu, pasti selalu, yang terakhir, selesai. Jadi melabelkan anak ya, melabelkan anak. Sehingga ya sorry. Jadi anak itu muncul itu yang tadi saya bilang yang tadi mohon maaf yang tulisannya tidak tampil yang kecil-kecil tadi. Anak tuh tidak percaya diri, bahkan nanti ada perasaan-perasaan yang marah, kecewa, merasa bersalah dan lain sebagainya. Nah, salah satu caranya seperti itu ya. Dan dia tuh di sini guru ini ya menganggap bahwa peraturan itu hanya anak tuh ngikut ya maunya dia gitu, maunya si guru ini aja gitu kan. Oke. Kita lihat posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu. Durasinya lewat nggak apa-apa. Langsung kan belum jalan. Lebih 5 menit. Apa ya karena tadi diundur. Nanti ibu yang dipukul bapak kepala sekolah, nak. Sangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Daripada aja. Kamu suka ya kalau ibu dipukul bapak kepala sekolah? Kamu sudah sering tahu kok. Ibu harus ya sudah, lain kali jangan begitu terus lagi ya, Nak ya. Nah, kalau ini membuat rasa bersalah Bapak Ibu ya. Kayaknya sedikit memelas kita sebagai guru gitu kan. Jadi kayaknya si siswa itu salah banget. Iya. Jadi bikin siswa tersebut merasa bersalah banget. Jadi membuat anak tuh merasa bersalah ya gitu kan.
Aduh, nanti kasihan si ibunya ditegur Ibunya bapak pakai kepala jantungan. sekolah, gitu kan. Tahu-tahu dimarahin kepsek ya. Nah, Tidak jadi bisa membina. tuh. Jadi ada kalimat-kalimat yang ya seperti ini. Ibu Ya. sangat kecewa. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, gitu kan ya. Iya, jadi betul-betul ya. Jadi anak itu nanti akan muncul rasa rendah diri ya Bapak Ibu. Rasa bersalah gitu, rendah diri gitu. Nah. Nih, yang paling sering gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini udah paling sering ini kalimat ini nih. Ya. Orang tua tahu nggak kamu bolos? Orang tua tahu nggak kamu terlambat? Gitu kan. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Jadi dia akan ngecap sendiri dirinya juga jelek, gitu kan si murid ini. Dia merasa nggak berharga dan mengecewakan orang-orang yang dia sayanginya, orang tuanya, gitu kan. Nah, ini posisi kontrol yang ketiga Bapak Ibu sebagai teman. Diajarin Udara aja ya. Satu aja. Hai guys. Naren. Itu Awalnya si Naren ke bawah mimpi tadi. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Makan lagi ya, sayang. Ini sebagai teman tapi nyindir ya. Woi Kak, ini mah sebagai teman tapi nyindir. Berarti nggak bisa sayang kamu. Sudah sana sekolah, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Ini mah bener loh. Iya, Pak Tony. Oke. Ini yang posisi kontra sebagai teman ya. Jadi kita mensejajarkan diri dengan murid kita ya. Jadi ada kalimat-kalimat ya, ayo bantu demi Bapak ya, gitu kan, atau demi Ibu ya, gitu kan. Tapi di sini juga memberikan bantuan ya, udah tenang aja, absen beres kan gitu kan. Jadi udah nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu menjaga betul gitu kan hubungan baik ya, sambil sesekali humor gitu kan dengan siswanya. Jadi si anak di sini merasa terbantu sebetulnya, tapi nanti malah jadi ketergantungan juga ya, karena dia merasa dibantu, tenang, ntar juga dibantuin absennya gitu kan, nggak diapain atau terlambat atau apa segala macam. Gitu. Nah yang ini sebagai tipe pemantau. Ya. Sorry, tar dulu. Nggak muncul ya Bapak Ibu, mohon maaf. Ini kenapa jadi tidak muncul? Videonya agak ngilang, ini kemana ya? Mohon maaf nih Bapak Ibu, agak iya. Mohon maaf ya, ini videonya ngilang ini. Jadi di sini ya si ibu tadi ya. Jadi lebih mengarah kita mengawasi peraturannya apa gitu kan. Tuh. Oke, nanti saya liatin dulu bentar. Takut penasaran videonya yang mana.
Betul. Betul. Pemantau. Nah, yang ini. Agak. Nggak muncul ya tadi ya. Laptopnya agak lola. Maaf ya Bapak Ibu, ini agak lambat ini videonya. Iya. Loading. Karena ininya biasanya terlalu berat. Matikan dulu saja. Yang di PPT-nya nggak bisa di play. Coba yang di PPT-nya. Ya, itu ngapa jangan di close, di minimize aja. Laptopnya ini mah. Kayaknya Nah, dia loading mau ngapa-ngapain juga loading dia mah. Mau di close juga loading. masa Coba di minimize. Loading nggak minimize. Coba di PPT-nya di play. Di slide beberapa. Mohon maaf Bapak Ibu, di skip aja ya videonya nanti. Ya, tidak apa-apa Ibu. Jadi di apa namanya, di posisi yang berikutnya ya, untuk pemantau yang jelas di sini Bapak Ibu guru menekankan bahwa anak itu memang mengingat kembali peraturannya sebagai apa. Ini jadi kalau untuk yang posisi manajer ya Bapak Ibu ya, tadi dari pemantau ke posisi yang terakhir ke manajer, mohon maaf nih, ini agak error dikit. Udah itu mah di diamin dulu. Iya. Dari awal lagi. Oh iya.
Nggak mau diputar memang videonya ini. Jadi balik gini. Jadi dia agak slow respon. Iya. Ini gimana nih baliknya? Sini tetap ya? Ke Iya, escape. ESC dulu aja. ESC ya. Tutup dulu aja lah ininya. Jadi tanpain fokus saja nggak apa-apa. Ya. Ini laptopnya agak rewel ya, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Jadi untuk posisi yang berikutnya ya, lanjut aja ya. Karena mengingat waktu ya, kita jelaskan lanjut tadi dari posisi memantau. Jadi untuk posisi guru, kontrol yang sebagai pemantau di sini, kita sebagai guru pada saat anak melakukan kesalahan, kita tanya gitu kan, kita tanya, kamu tahu nggak peraturannya seperti apa, dan kamu harus seperti apa, konsekuensinya bagaimana, itu lebih mengarah memfokuskan di situ. Tapi kalau untuk yang posisi yang terakhir, ya, posisi manajer ya, nah kita sebagai guru itu mengarahkan kembali, ya, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan. Tidak hanya kita tanyakan konsekuensinya, tetapi kita tanyakan juga kepada si siswa atau si murid ini yang melakukan kesalahan, kira-kira ada nggak solusinya jika kamu melakukan hal tersebut terus kemudian melakukan kesalahan ini, apa yang harus kamu perbuat untuk memperbaikinya. Nah, itu bisa kita tanyakan pada saat kita di posisi sebagai manajer. Jadi anak kita tuntun diarahkan seperti tadi si Naren ya, pada saat dia terlambat kita tanyakan ya, kamu tahu peraturannya? Tahu Ibu, gitu kan, mohon maaf, kemudian ada nggak solusinya? Ya Bu, solusinya saya akan bangun lebih awal. Dengan cara apa? Selama ini kan kamu terlambat. Oh ya, saya akan pasang alarm gitu kan. Nah, oke, pasang alarm ya di mana? Di HP gitu kan. Nah, setelah itu kira-kira ada nggak selain misalnya yang bisa bantu kamu selain alarm HP ini? Oh iya, nanti minta tolong bangunkan ibu saya atau kakak saya. Nah, itu dia sendiri ya yang akan mencarikan. Tapi kita tuntun Bapak Ibu dari situ. Nah, oke, berarti kamu tahu ya Nak gitu kan. Ya Bu gitu kan. Nah, kamu ya kita memiliki keyakinan kelas bahwa kita tidak boleh melakukan suatu hal yang terlambat karena dia akan tertinggal pelajarannya nanti, gitu kan. Nah, dia akan memperbaikinya kesalahan tersebut, Bapak Ibu. Nah, itulah yang ada pada kegiatan segitiga restitusi, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa kita gunakan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya, kita bersama-sama dengan seluruh warga sekolah untuk membangun budaya positif ini dan menjadi memposisikan diri kita sebagai guru untuk posisi yang mulai dari pemantau ataupun sebagai manajer, gitu. Sebetulnya materinya tinggal sedikit ya Bapak Ibu, tinggal posisi kontrol yang terakhir saja karena ini ada kendala teknis. Saya mohon maaf ya, jika ada yang kurang bisa bertanya karena kekurangan ini masalah di laptop saya gitu. Ya, tidak apa-apa. Sebelumnya saya cukupkan pemaparan tentang sharing pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya, tepuk tangan untuk Bu Novi.
materi yang disampaikan oleh beliau sangat luar biasa, mulai dari mengenai nilai-nilai kebajikan positif, mengenai motivasi perilaku manusia, mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu bedanya apa sih, bahkan sampai keyakinan kelas, serta kita sebagai guru dalam ada posisi 5 posisi kontrol itu tadi. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bu Novi, mungkin kita di sini selaku para guru pernah di posisi yang 5 tadi, entah itu yang posisi penghukum, entah itu posisi pembuat rasa bersalah, posisi kita sebagai teman, posisi kita sebagai pemantau, bahkan mungkin posisi kita sebagai manajer. Nah, di sini Bapak atau Ibu guru mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai informasi atau sharing budaya positif hari ini, boleh diangkat tangannya. Ya, baik, silahkan kepada Bu Dara apa yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Novi. Saya di sini mau sedikit berdiskusi saja, bertanya sedikit, karena di posisi kebetulan saya sebagai guru tim kedisiplinan di sekolah, salah satu tim gitu ya, menjaga di depan siswa yang terlambat begitu ya Ibu. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau misalkan nih di posisi kontrol guru sebagai manajer gitu ya, apakah hal tersebut bisa menjadikan siswa berperilaku kurang sopan gitu terhadap pleasure gitu, terhadap tindakan yang kita berikan gitu kepada siswa. Mungkin bisa sedikit diberikan saran gitu ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dara atas pertanyaannya. Mungkin izin merangkum ya Bu ya, berdasarkan studi kasus pribadi Bu Dara selaku kebetulan beliau sebagai tim kedisiplinan, mungkin beliau juga pernah mengalami situasi di mana siswa tersebut melakukan kesalahan. Nah, akhirnya beliau menyampaikan sebagai seorang manajer. Nah, apakah nanti ketika kita sebagai manajer di sekolah itu memberikan informasi ke anaknya, ke depannya akan anak itu kurang sopan ke kita atau seperti apa? Mangga, boleh penjelasannya Bu Novi? Baik, terima kasih responnya Ibu Dara. Untuk ini merupakan umpan balik bagi saya. Jadi posisi kontrol guru ya, pada saat kita menjadi seorang manajer di sini adalah mengatur gitu kan, mengarahkan siswa ya. Jadi pada saat kita melihat suatu kesalahan yang ada yang dilakukan oleh siswa kita hanya mengarahkan kembali, menekankan kembali, menggali kembali ya. Sebetulnya anak itu sebetulnya memiliki potensi untuk tidak melakukan kesalahan. Oleh karena itu posisi kita sebagai seorang manajer itu kita gali hal tersebut, terus kita kembangkan, kita dari kesalahannya tadi kita coba arahkan anak itu bagaimana mencari solusinya, ya solusinya sendiri. Kira-kira dari tindakan salah itu sebetulnya salah atau tidak nak, gitu kan? Salah sih Bu, kata. Nah, kalau misalkan dia salah, berarti kamu tahu dong bagaimana harus memperbaikinya. Ya sih Bu, harus ada yang saya perbaiki, gitu kan? Jadi bukan berarti anak itu nanti dia akan berlaku tidak sopan. Justru kita tuntun, kita arahkan mereka. Jadi anak itu tahu kesalahannya apa, terus tahu pula apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan tidak merasa kita hukum, tidak merasa kita rendahkan, tapi kita ajak diskusi, mencari jalan keluarnya yang terbaik supaya dia tidak melakukan kesalahan kembali. Itu saja Ibu dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Novi atas jawabannya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi dari materi yang sudah disampaikan tadi, dari pertanyaan atau tanya jawab yang sudah disampaikan tadi, mungkin kita bisa ambil intinya apa sih sebetulnya mengenai budaya positif khususnya di lingkungan sekolah di SMK Negeri 6 Kabupaten Tangerang ini. Mangga silahkan Bu Novi. Ya, baik, untuk kesimpulannya hari ini ya, bahwa menerapkan budaya positif itu kita memerlukan kerjasama dari seluruh warga. Kita sebagai seorang guru, siswa juga sebagai posisinya menjalankan perannya, kemudian juga wali murid maupun tenaga non kependidikan, kita saling berkolaborasi, sama-sama
menciptakan dengan berbagai kegiatan yang positif dan berkelanjutan, continue, gitu kan, sehingga terwujudlah impian kita bahwa tercipta di lingkungan SMK Negeri 6 siswa-siswa yang memiliki budaya yang positif. Itu saja kesimpulannya untuk hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, untuk acara selanjutnya yaitu refleksi ya Bapak Ibu ya. Untuk kegiatan refleksi hari ini, mangga mungkin bisa dipandu langsung oleh CGP hebat kita angkatan 9. Terima kasih. Untuk refleksinya sih hanya singkat saja ya Bapak Ibu. Mungkin bisa menuliskan gitu ya Bapak Ibu. Atau ada yang memiliki kertas boleh tinggal tanyakan kembali ke diri kita masing-masing gitu aja. Saya hanya ingin mengetahui gitu kan, apakah kita sedikitnya atau sebanyaknya gitu Sebaiknya seperti apa? ya sebaiknya sebagus sudah pernah gitu ya melakukan apa yang namanya segitiga restitusi sesuai masing-masing posisi kontrol tadi. Menanyakan kembali saja, boleh, nggak apa-apa. Sudah. Lagi. Cuma bertanya saja ke dalam diri kita, ya masing-masing sudah pernahkah gitu kita sebetulnya secara tidak langsung menerapkan segitiga restitusi tadi, ya. Jadi menanyakan, ya kan, pada anak, ya, terutama tentang keyakinan diri, gitu kan, keyakinan kelas, gitu. Jadi kita bangun sama-sama budaya positif di lingkungan kelas kita dulu, ya. Dah, boleh dikumpulkan kembali kalau yang sudah, nggak usah satu alinea. Hanya untuk nggak usah satu alinea. gedean enggak. Ini kesan dan pesan tanpa kehadiran. Iya. Ya. Cinta untuk itu ya Bu, mungkin membina aja. Membina obat ya. Iya. Jawaban Ulan, kalau dia jawab jawaban surat cinta yang Iya nggak cukup ada. jawaban surat cinta dan Ya. Baik, alhamdulillah ya Bapak Ibu, secara saya baca ini secara tidak langsung ya sudah pernah menerapkan ya segitiga restitusi ya katanya, walaupun memang belum konsisten gitu ya. Oke, ini terima kasih semuanya, kurang lebih hampir semua sama menjawab seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lebih mendalam lagi untuk meningkatkan ya lingkungan yang positif, budaya yang positif di sekolah kita. Amin. Saya kembalikan kepada moderator kembali untuk menutup kegiatan. Baik, terima kasih Bu Novi. Alhamdulillah ya Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku moderator pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Mohon maaf apabila selama memandu acara pada hari ini mungkin ada kata-kata yang kurang baik atau kurang enak didengar.
Alangkah baiknya jika kita tutup kegiatan hari ini dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman saya yang baik. Ya, waktu Kita kan behind the scene. Wow. behind the scene. Aduh.